Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang aktivasi pembelajaran syaraf tiruan yang beranggotakan Rian Febrian dengan NPM 2021 43500434, selanjutnya Jamlur Rohim dengan NPM 2021 43502811. Definisi: jaringan syaraf tiruan atau JST meniru cara kerja otak manusia untuk belajar dan mengambil keputusan. Dalam JST ini, fungsi aktivasi mengubah input menjadi output, memungkinkan jaringan mengenali pola kompleks. Fungsi aktivasi yang umum digunakan meliputi sigmoid, relu, dan tanah. Pemilihan fungsi ini dapat mempengaruhi kinerja jaringan dalam tugas seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Tujuan aktivasi pembelajaran dalam jaringan syaraf adalah untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam model sehingga jaringan dapat mempelajari dan mempresentasikan hubungan yang kompleks dalam data. Fungsi aktivasi membantu jaringan syaraf untuk mengatasi masalah linearitas dan memungkinkan model untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan memetakan input ke output yang lebih bervariasi. Konsep jaringan syaraf tiruan. Konsep dasar JST melibatkan pengumpulan unit-unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron, yang dihubungkan satu sama lain melalui bobot-bobot tertentu. Neuron-neuron ini diatur dalam lapisan-lapisan, termasuk lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Proses pembelajaran dalam JST terjadi melalui penyesuaian bobot-bobot ini berdasarkan data yang diberikan, sehingga memungkinkan jaringan untuk mengenali pola atau memprediksi hasil. JST banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan gambar, pengolahan bahasa alami, dan prediksi data. Model jaringan syaraf tiruan. Lapisan pada jaringan syaraf tiruan terdiri dari 3 layar utama atau layer utama, yakni input layer, hidden layer, dan output layer. Model jaringan syaraf tiruan. Yang pertama adalah input layer. Seperti namanya, lapisan ini menerima input dalam beberapa format berbeda yang disediakan oleh programmer. Input yang diterima adalah data yang ingin diproses atau dipelajari oleh jaringan. Hidden layer. Lapisan tersembunyi dalam jaringan syaraf berfungsi menjembatani lapisan input dan output dengan mengubah input menjadi data yang berguna bagi unit output. Lapisan ini menemukan fitur dan pola tersembunyi melalui penghitungan kompleks. Biasanya, jaringan syaraf terhubung secara penuh antara lapisan dengan bobot yang menentukan pengaruh satu unit terhadap lainnya. Mirip dengan otak manusia, saat data melewati unit-unit ini, jaringan syaraf semakin memahami data tersebut. Output layer. Dalam jaringan syaraf tiruan, input diolah melalui lapisan tersembunyi, menghasilkan output yang diteruskan ke lapisan berikutnya. Proses ini melibatkan perhitungan bobot dan bias yang dinyatakan dalam fungsi transfer. Fungsi aktivasi memutuskan apakah sebuah node akan diaktifkan, dan hanya node yang diaktifkan yang akan diteruskan ke lapisan output. Cara kerja jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, input data. Jaringan menerima sinyal masukan dalam bentuk vektor. Yang kedua adalah pembobotan. Setiap input dikalikan dengan bobot yang menentukan kekuatan hubungan antara neuron. Yang ketiga adalah penjumlahan dan bias. Hasil perkalian bobot dijumlahkan dan bias ditambahkan jika diperlukan. Yang keempat ada fungsi aktivasi. Total input berbobot dilewatkan ke fungsi aktivasi untuk menjaga output dalam batas yang diinginkan. Yang kelima adalah output. Hasil akhir digunakan untuk pengambilan keputusan atau prediksi. Kelebihannya, yang pertama yaitu kemampuan belajar dan adaptasi, kedua pemrosesan paralel, ketiga toleransi terhadap kesalahan, keempat memiliki distribusi memori. Kekurangannya yang pertama, perilaku jaringan yang tidak dikenali, kedua sangat bergantung pada perangkat keras, ketiga perlu menunjukkan masalah dalam nilai numerik, yang keempat adalah sulit menentukan struktur jaringan yang sesuai.
Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.